Parkiran Long Ridge parah. Ribuan sepeda motor karyawan PT Long Ridge yang ada di lahan parkir terendam banjir cukup tinggi. Banjir sendiri berasal dari luapan sungai dan tanggul yang jebol di Desa Sidaresmi, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sejumlah karyawan pabrik langsung berhamburan keluar untuk memindahkan motor masing-masing ke area yang lebih tinggi di tengah luapan banjir yang terus mengalir deras. Banjir yang merendam lebih dari separuh badan motor membuat beberapa di antaranya mogok hingga menuai ragam komentar warganet. Bahkan sejumlah pemilik kendaraan terpaksa menunggu antrean keluar di atas sepeda motornya. Tadi pagi mah pas waktu kita parkir nggak banjir, masih belum masuk gitu airnya. Ketinggian airnya seberapa? Di dalam pabrik seberapa? Sampai selutut. Banjir sendiri diketahui mulai menggenangi area parkir sejak pukul 9 pagi saat karyawan masih sibuk bekerja di dalam pabrik. Melihat banjir semakin tinggi, aparat setempat pun meminta pihak pabrik memberhentikan produksi dan memulangkan semua karyawannya. Ya selutut ya kurang lebih 40 sampai 50 cm. Itu produksi dihentikan sama semua. Ya diliburkan. Itu merendam parkiran juga banyak ribuan motor juga. Ya tadinya sudah pada masuk, air belum datang Pak. Air datangnya kan agak siang, udah jam 7-an. Jam 7. Ya karena limpasan dari Sungai Sekunder ini sama dari Sanggarum yang limpasan di jalan provinsi. Meski ketinggian banjir mulai menurun, sejumlah pemilik kendaraan masih tampak berada di area parkir yang tergenang, menanti giliran untuk keluar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Abdul Rohman, RTV. Halo, selamat pagi Topan. Halo Tasya, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Kamu gimana kabarnya? Baik dong. Baik ya. Dan juga kita sudah melihat tadi ya bahwa banyak saudara kita yang ada di Cirebon Ya. ini sedang dilanda musibah banjir. Kemarin ini memang benar seperti banjirnya itu menggenangi seluruh kota Cirebon. Dan tidak hanya di Cirebon ya, ada beberapa wilayah juga yang tergenang banjir. Informasinya langsung aja yuk kalau gitu kita saksikan. Ini dia Lensa Indonesia Pagi bersama saya Tasya Syarif. Dan saya Ahmad Topan. Banjir yang melanda Kabupaten Cirebon berdampak luas. Tak hanya merendam pabrik dan perumahan, banjir juga merendam kawasan sekolah. Ya, ini salah satu madrasah di Desa Sukadana. Bahkan harus menunda ujian tengah semester karena ruang kelasnya terendam banjir. Petugas dan pihak sekolah akhirnya berhasil mengevakuasi seekor kucing yang terjebak di dalam ruangan guru Madrasah Al-Hidayah Desa Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Rabu pagi. Kucing ini menjadi salah satu korban genangan air yang terus meninggi di kawasan sekolah. Banjir setinggi 50 cm ini menggenangi halaman hingga dalam ruang guru dan kelas. Akibatnya banyak dokumen penting yang terendam, seperti buku raport siswa dan dokumen lain. Karena kejadian ini, sekolah dengan jenjang pendidikan dari PAUD, TK, dan sekolah dasar ini terpaksa diliburkan. Dan ujian tengah semester yang tengah berlangsung terpaksa diundur. Kemungkinan libur karena banyak data-data, meja-meja terbalik di dalam, otomatis ini kita sedang mengadakan ujian tengah semester, ulangan tengah semester, maka diliburkan untuk sementara waktu karena untuk bersih-bersih di kelas-kelas yang terdampak. Untuk ujiannya sendiri, UTS sendiri nanti seperti apa Pak? Susulan atau gimana? Ya kemungkinan waktunya ditambah atau nanti susulan setelah Ramadan. Saat ini pihak sekolah dibantu petugas berusaha menyelamatkan dokumen yang tak terkena banjir, serta mengeluarkan meja dan kursi agar bisa dikeringkan begitu banjir surut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Abdul Rohman, RTV. Selanjutnya informasinya masih terkait dengan pendidikan ya, di mana ada seorang siswi SMA di Labuan Batu, Sumatera Utara. Ini dikeluarkan dari sekolah lantaran orang tuanya tak sanggup membayar seragam olahraga
dan SPP selama 3 bulan. Ya, namun setelah nasibnya diviralkan warganet, Dinas Pendidikan setempat langsung membebaskannya dari segala biaya hingga lulus sekolah nanti. Inilah Kasih Mulyani, siswi SMA Negeri Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, yang sempat dikeluarkan secara sepihak oleh sang ibu kepala sekolah. Sang kepsek beralasan Kasih belum membayar biaya seragam olahraga dan SPP selama 3 bulan. Orang tua Kasih mengaku sudah memohon agar anaknya itu tak dikeluarkan. Kalaupun harus dikeluarkan, sang ibunda minta ada surat resmi dari sekolah, sehingga tidak dianggap mengundurkan diri. Saya tanya tentang sekolah. Begini Bu, sekarang anak saya ini bisa disekolahkan, bisa sekolah di sini apa enggak? Datang bilang ibu itu bilang enggak bisa, bilangnya. Ya oke, kalau misalnya nggak bisa, tolonglah keluarkan uang apanya, surat pemberhentiannya. Jadi terjadilah pertengkaran bilang sama ibu itu. Jadi kalau memang anak saya diberhentikan Bu, tolong diisikan di surat itu bahwasanya anak saya jangan diberhentikan. Jangan bilang mengundurkan diri. Karena apa bila bilang mengundurkan diri? Karena anak saya masih mau sekolah. Nah, bikin di situ dituliskan diberhentikan. Lalu ibu itu langsung marah-marah sama saya. Sementara setelah nasibnya itu diviralkan warganet, Kasih langsung mendapat perhatian dari Kepala Dinas Pendidikan setempat. Melalui Kepala Cabang Unit Pelaksana Tugasnya, siswi kelas 10 itu dijemput agar bisa kembali bersekolah seperti biasa. Tidak hanya itu, Kasih juga tidak dimintai biaya apapun sampai lulus sekolah. Saya selaku Kepala Cabang Dinas yang diperintahkan oleh Bapak Kadis Pendidikan untuk mengembalikan anak ini kembali bersekolah normal sebagaimana biasa. Dan kami berjanji anak ini selama dia bersekolah di SMA Negeri 1 Panai Hilir bebas segala pungutan biaya terhadap dirinya. Kini Kasih sudah kembali bersekolah seperti sebelumnya, namun dengan jaminan biaya dari Dinas Pendidikan setempat. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, RTV. Kita ke informasi selanjutnya sahabat RTV. Dunia komedi tanah air sedang berduka. Komedian senior yang pernah bergabung dengan grup lawak legendaris Sri Mulat atau lebih akrab dikenal Polo Sri Mulat meninggal dunia di usia 61 tahun. Iya, Polo meninggal dunia di rumah sakit di Bekasi, Jawa Barat pada Rabu siang akibat penyakit paru-paru yang dideritanya. Mobil jenazah yang mengantar jenazah Polo, pelawak dari grup lawak legendaris Sri Mulat, tiba di kediamannya di kawasan Marga Mulia, Bekasi Utara, Jawa Barat, Rabu sore. Belum genap 1 hari menjalani perawatan medis, Polo menghembuskan nafas terakhir sekitar pukul 11 Rabu siang di Rumah Sakit Ana Medika di Bekasi karena penyakit paru-paru yang dideritanya. Diketahui Polo mengidap penyakit paru-paru sejak tahun 2015 dan beberapa kali menjalani perawatan di rumah sakit. Namun kali ini, Tuhan berkehendak lain. Menurut keluarga, sebelum berpulang, kondisi kesehatan Polo sempat membaik. Kemarin baik Bang, kemarin udah sehat. Udah sehat, 3 hari itu udah sehat, ngajak jalan-jalan. Pagi pulang ke Madiun. Tadi pagi Bapak sesek. Kalinya belum siap. Langsung saya bawa ke rumah sakit. Sampai ke rumah sakit langsung ditanganin sama dokter. Terus tuh ditanganin sama dokter, saya udah minta yang terbaik sahabat Bapak. Ya, tapi Tuhan lebih sayang sama Bapak. Kepergian Polo tentunya mengejutkan banyak orang, baik lingkungan tetangga maupun kalangan selebritas. Kaget juga karena kemarin masih WA-WA-an, masih sama pagi. Nanti saya WA, tapi belum menjawab. Saya cuma belum periksa. Makanya ini jujur semuanya ini kaget. Itu di grup warga juga kaget lah. Kita baru ngobrol loh kemarin loh. Tadi pagi juga loh gitu. Polo merupakan salah satu ikon Sri Mulat di era 90-an. Bersama rekan-rekan satu tim sejawatnya diantaranya Tesi, Gogon, Doyok, Kadir, dan Eko DJ. Dengan lawakan lawas yang khas, tak sedikit orang yang dibuat tertawa karena tingkahnya di atas panggung bersama grup Sri Mulat. Polo yang memiliki nama asli Christian Baratanugroho merupakan kelahiran Malang 20 Maret 1962. Polo mulai aktif sebagai pelawak pada tahun 1987 sebelum bergabung dengan Sri Mulat pada tahun 1990.
Selain melawak, Polo juga meniti karir sebagai aktor. Sinetron komedi Gara-Gara yang disiarkan stasiun televisi swasta menjadi debutnya pada tahun 1996. Dan film Kejarlah Jodoh Kau Kutangkap menjadi debut aktingnya di layar lebar pada tahun 2011. Kini dunia komedi tanah air berduka atas berpulangnya Polo kepada Sang Halik. Oleh keluarga, jenazah Polo akan dimakamkan di Madiun pada Kamis malam, sesuai permintaan almarhum sebelum meninggal dunia. Dari Bekasi, Jawa Barat, Hasim Adnan, RTV. Kita ke informasi dari mancanegara. Setelah pertemuan selama 3 hari, perundingan antara Hamas dan Israel gagal menghasilkan kesepakatan gencatan senjata. Israel pun kembali meluncurkan serangan udara ke beberapa titik di Gaza dengan dalih menghantam sasaran militer milik Hamas. Ledakan hebat dan kepulan asap terlihat dari beberapa titik di Gaza, Palestina, Rabu siang. Ledakan berasal dari serangan udara Israel. Sementara itu, militer Israel mengeluarkan sebuah video yang berisi cuplikan serangan udara ke beberapa target yang mereka klaim sebagai markas Hamas. Israel juga menunjukkan beberapa orang yang mereka klaim sebagai anggota Hamas berlari setelah bangunan yang mereka tempati diledakkan oleh Israel. Serangan ini seakan menandakan batalnya perundingan gencatan senjata antara Hamas dan Israel. Adanya perbedaan prinsip membuat Hamas dan Israel menolak melanjutkan perundingan gencatan senjata yang sudah di depan mata. Israel menginginkan gencatan senjata 40 hari setelah pertukaran sandera. Sedangkan Hamas menginginkan gencatan senjata permanen dan penarikan pasukan Israel dari wilayah Gaza. Dan tidak ada informasi apapun mengenai warga sipil Israel yang masih menjadi sandera. Batalnya gencatan senjata bisa menambah buruk krisis kemanusiaan di Gaza. Menurut Kementerian Kesehatan Hamas, setidaknya lebih dari 30.000 warga Palestina tewas dan 72.000 lainnya terluka dalam serangan Israel ke Gaza sejak Oktober lalu. Sedangkan klaim dari Israel menyatakan serangan Hamas pada 7 Oktober menewaskan 1.200 orang, termasuk 253 warga sipil yang dijadikan sandera. 15 negara bagian melakukan pemilihan pendahuluan untuk menentukan calon presiden dari Partai Demokrat dan Partai Republik. Ya, mantan Presiden Donald Trump ini unggul sementara dari Partai Republik. Akankah persaingan antara Presiden petahana Joe Biden dan Trump terulang kembali? Berikut laporan jurnalis VOA Virginia Gunawan dari Arlington, Virginia. Jelang penutupan TPS di pemilihan pendahuluan di Arlington, Virginia, pemilih masih terus berdatangan hingga nanti TPS tutup pada pukul 7 malam. Ini yang mungkin membedakan pemilu di Amerika Serikat dan di Indonesia ya. Di Amerika Serikat sebelum pemilihan presiden nanti pada bulan November ada yang disebut dengan pemilihan pendahuluan atau primary untuk memilih presiden dari partainya masing-masing. Kali ini di hari Selasa yang biasa disebut dengan Super Tuesday, 15 negara bagian dan Amerika Samoa melakukan pemilihan pendahuluan untuk memilih calon presiden dari partai masing-masing. Salah satunya di Virginia, di negara bagian tempat saya berada saat ini, juga yang tak kalah signifikan adalah California dan Texas. Pertanyaannya, seberapa penting sebenarnya pemilihan pendahuluan seperti ini ketika sudah ada calon unggulan dari partainya masing-masing? Bagi Partai Demokrat yang kandidatnya adalah Presiden petahana Joe Biden, primaries seperti ini tak punya pengaruh yang signifikan. Tapi bagi Partai Republik ini agak berbeda karena Super Tuesday akan jadi tolak ukur siapa yang akan unggul dalam pemilihan pendahuluan. 36% dari total delegasi diperebutkan pada hari Selasa yang super ini dan hasil hari ini mungkin bisa dipastikan siapa yang akan maju jadi calon presiden dari Partai Republik. Mantan Presiden Donald Trump masih unggul sementara, disusul Nikki Haley, mantan duta besar AS untuk PBB di masa pemerintahan Trump. I voted for Nikki Haley because I am really afraid if Trump gets into office again. I don't think that he's a good representative for our country. His values are not exhibiting what I believe an American should be exhibiting. I've never in my lifetime saw somebody attack a president, a U.S. president, the way that the liberals have gone after Donald J. Trump. It is so un-American. It scares the living daylights out of me.
Dengan prediksi sementara yang telah ada, peneropongan yang sangat awal adalah pada nanti tanggal 5 November saat pemilu, rakyat Amerika akan kembali dihadapkan pada pilihan yang sama pada pemilu 4 tahun lalu, yaitu Joe Biden dan juga Donald Trump. Dari sejumlah jejak pendapat yang diagregasi 538, website agregator polling nasional menunjukkan Trump unggul di mayoritas polling jika pemilu dilangsungkan saat ini. I don't see it so much as a rerun because we've seen what they both have done, and we're in a much better position now having President Biden do what he's been doing for us versus when we had the chaos and the confusion and the separation when we had Trump as president. So we don't need any more separation. We need to be more together. Sementara untuk hasil dari Super Tuesday baru akan diketahui beberapa hari ke depan. Musim pemilihan pendahuluan akan terus berlanjut hingga bulan Juni dan hasil resmi kandidat akan diumumkan di konvensi partai masing-masing, Partai Republik pada bulan Juli dan Partai Demokrat pada bulan Agustus mendatang. Dari Arlington, Virginia, Virginia Gunawan dan tim VOA. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Ya, informasi tadi menutup jumpa kita di Lensa Indonesia pagi hari ini. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan kami. Saya Tasya Syarif. Dan saya Ahmad Topan, mewakili segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian kamu, selamat beraktivitas. Dan sampai jumpa.